Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua masih tetap berada dalam semangat yang tinggi, sekalipun kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus menghantui kehidupan kita bersama. Tapi saya yakin dan percaya juga kita tidak akan pernah menyerah menghadapi COVID-19 dan menjalani kehidupan ini, karena kita percaya ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita akan membaca firman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan dan mendorong kita untuk bersemangat dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, agar kami mendapatkan kekuatan dan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan pada saat ini, yang terambil dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang beragama dan khususnya dalam hal ini sebagai orang Kristen, seringkali kita terfokus kehidupan kita ini pada ibadah-ibadah yang bersifat ritualistik. Dan kalau kita bicara soal pelayanan, misalnya kalau kita ngomong pelayanan, selalu pelayanan itu diidentikan dengan ibadah-ibadah ritual. Misalnya ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah PA, ibadah PT, ibadah GP, ibadah PKB, ibadah Truna. Jadi kalau kita ngomong pelayanan, kita langsung ya di kepala kita bahwa pelayanan itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ritualistik. Kenapa? Karena memang kita selalu dan sering kali kita melihat bahwa ibadah-ibadah yang ritualistik ini menjadi fokus utama kita. Dan bahkan menjadi satu-satunya yang kita anggap patut kita lakukan. Dan kalau sudah beribadah yang ritualistik, seolah-olah sudah tidak ada lagi tanggung jawab kita. Dan kita seringkali merasa puas dengan itu semua. Dan kita juga mengusahakan sedemikian rupa bagaimana caranya kita mendukung supaya ibadah-ibadah yang sifatnya ritualistik itu menjadi lebih bersemangat, gitu ya. Lalu dengan dukungan-dukungan musik, dengan dukungan-dukungan lagu-lagu, puji-pujian yang meriah, lalu kita merasa bahwa kita terbangun. Jiwa kita, semangat kita, bahkan iman kita. Karena itu ada istilah ibadah kebangunan rohani, gitu ya. Lalu kalau di GPIB ibadah penyegaran iman, gitu. Seolah-olah selama ini
imannya tidak segar, lalu disegarkan dengan cara ibadah semacam itu. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang kita seringkali melihat bahwa ibadah yang ritualistik menjadi satu-satunya cara yang tepat dan satu-satunya yang disukai oleh Tuhan. Dan perilaku kehidupan kita abaikan sama sekali. Sehingga seolah-olah ada jarak antara ibadah ritualistik dengan tindakan sosial dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang menarik Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara berpikir yang semacam inilah yang sesungguh-sungguhnya dikritik oleh Tuhan lewat kitab Amos ini, ya. Allah mengkritik orang-orang Israel yang hanya melihat relasi mereka dengan Tuhan sebagai sebentuk ibadah yang ritualistik. Mereka dikritik karena mereka tidak mempedulikan relasi mereka dengan orang lain. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bangsa Israel, ibadah-ibadah yang ritualistik itu semarak sekali. Persembahan-persembahan diberikan yang terbaik dan diberikan secara rinci pula. Dan kita juga melihat betapa puji-pujian dalam ibadah yang ritualistik itu begitu semarak dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi bagaimana dengan perilaku mereka? Relasi mereka dengan sesama mereka, relasi mereka dengan orang lain. Ternyata relasi mereka dengan orang lain tidak semanis, tidak seindah, tidak sebaik relasi dengan Tuhan dalam tanda kutip ya, yang bersifat ritualistik itu. Kenapa? Karena setelah mereka melakukan ibadah-ibadah yang ritualistik secara menarik, secara hebat, mereka memperlakukan saudara-saudara mereka secara tidak adil. Para penegak hukum tidak menegakkan hukum sebaik-baiknya. Orang-orang kaya memanipulasi orang-orang miskin dengan kekayaan yang mereka punya. Orang-orang kaya dan para penguasa menindas orang-orang yang tidak berpunya, sehingga yang tidak berpunya semakin tidak berpunya. Yang miskin semakin miskin, sehingga orang-orang miskin itu hanya bisa bergantung kepada mereka. Dan ini dilakukan secara sistemik. Tapi lucunya lagi, parahnya lagi, setelah mereka memperlakukan orang lain secara tidak adil, mereka bersyukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang sifatnya ritualistik, yang kelihatannya sangat kudus itu, yang kelihatannya sangat semarak itu, yang kelihatannya sangat suci itu. Padahal sekali lagi tindakan mereka, relasi mereka dengan orang lain tidak berjalan secara adil. Oleh sebab itu Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, situasi semacam inilah, perilaku semacam inilah yang dikritik oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan sangat sinis Tuhan mengatakan, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu." Dengan sangat sinis Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menyukai perkumpulan-perkumpulan raya, ibadah-ibadah raya yang dilakukan oleh orang-orang Israel. "Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang." Orang Israel berpikir bahwa dengan memberikan korban persembahan, dengan memberikan korban bakaran yang luar biasa, Tuhan bisa dibujuk untuk memberikan berkat kepada mereka.
Dan mereka merasa dengan melakukan itu mereka sudah puas di hadapan Tuhan. Dan mereka merasa bahwa itu sudah benar mereka lakukan. Tetapi justru pada titik itulah Tuhan mengatakan, aku tidak suka dengan korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tuhan tidak mau mendengar puji-pujian yang kelihatannya indah. Tuhan tidak mau mendengar puji-pujian yang kelihatannya menyentuh hati, mendekatkan mereka dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dengar itu semua jika relasi mereka dengan orang lain tidak mereka perbaiki. Ibadah boleh dilakukan, ibadah ritualistik boleh dilakukan, tetapi itu tidak cukup. Kecukupan dan keutuhanlah yang Tuhan harapkan dari orang-orang Israel. Totalitas hidup yang mereka harus persembahkan pada Tuhan yang terwujud nyata dalam relasi mereka dengan orang lain, dengan sesama yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, itulah yang menjadi sebuah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan katakan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jika orang-orang Israel tidak melakukan keadilan, maka apapun yang dibuat oleh orang-orang Israel secara ritualistik tidak mau Tuhan dengar. Sebagus apapun persembahan dan sebanyak apapun, sebesar apapun persembahan yang diberikan, jika mereka tidak melakukan kebenaran, berlaku benar pada orang lain, Allah tidak akan pernah mau pandang dan tidak mau menerima persembahan itu. Semua yang dilakukan oleh orang Israel itu menjadi sia-sia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita merasa puas hanya dengan bisa beribadah secara ritualistik, maka sesungguh-sungguhnya Tuhan tidak puas. Ketika kita merasa bahwa dengan mendorong dan mengumpulkan sejumlah paduan suara dan vokal grup yang keren-keren dalam ibadah itu, lalu kita mengatakan itu sudah cukup dan kita puas dengan itu, maka ingatlah apa kata Tuhan. Tuhan tidak mau mendengar puji-pujian yang kelihatannya merdu itu. Bagi Tuhan, hanya keadilan dan kebenaran pada orang-orang yang ada di sekitar kita lah yang Tuhan butuhkan. Relasi yang baik dengan Tuhan harus terjelma dalam relasi yang baik dari kita dengan orang lain. Dan tentunya orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Orang-orang yang membutuhkan perhatian ibu, bapak, dan saudara-saudara. Orang-orang yang membutuhkan perhatian gereja. Kita banyak menyaksikan betapa banyak terjadi ketidakadilan di sekitar kita. Banyak juga terjadi diskriminasi di sekitar kita yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok besar. Lalu kita terdiam. Kita membiarkan itu semua terjadi. Kita tidak berani mengatakan yang benar, yang adil. Kita seolah-olah menerima begitu saja. Dan kalau Anda dan saya hanya terdiam, jika gereja hanya terdiam melihat itu semua, maka gereja sedang melakukan ketidakadilan. Gereja sedang mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh Anda dan saya untuk mewujud nyatakan keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan anti diskriminasi. Itu semua adalah panggilan gereja pada masa kini, pada saat ini. Itu adalah panggilan Anda dan saya. Dalam situasi pandemi COVID-19 menjadi tidak adil juga ketika kita hanya terfokus pada diri kita.
ketika kita hanya terfokus pada jemaat kita, ketika kita hanya terfokus pada gereja kita. Anda dan saya, jemaat dan gereja, terpanggil untuk mewartakan kabar sukacita bagi saudara-saudara kita yang juga terancam pandemi COVID-19, yang terpapar COVID-19. Ketika kita hanya memikirkan diri kita, maka sesungguh-sungguhnya kita sedang mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat kitab Amos yang kita baca tadi. Panggilan kita adalah peduli pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Panggilan kita adalah mewujud nyatakan keadilan dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita pada saat ini adalah menjunjung tinggi kesetaraan dan anti diskriminasi. Itu sekali lagi adalah panggilan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas renungan yang sudah disampaikan. Mari Tuhan memampukan kami untuk menghayati firman Tuhan, berita, kabar sukacita yang sudah disampaikan tadi. Sehingga menjadi benih-benih yang terus tumbuh dalam kehidupan kami, terimplementasi dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Berkati gereja Tuhan yang ada dimanapun juga. Berkati jemaat Tuhan yang ada dimanapun juga. Berkati warga jemaat yang ada dimanapun juga. Dan mampukan gereja, jemaat, dan warga jemaat mempersaksikan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan juga gereja untuk berelasi dan membangun persahabatan, membangun perkawanan, membangun persaudaraan dengan semua umat lintas iman. Sehingga bersama-sama dengan mereka kami bisa membangun satu kehidupan, suatu peradaban yang jauh lebih baik daripada hari ini. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, serta kepala-kepala daerah yang ada dimanapun juga. Agar mereka bisa dengan sepenuh hati mengatasi pandemi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan kami, masyarakat Indonesia pada saat ini. Kami percaya Bapa, kalau kami seluruh masyarakat Indonesia mendukung program-program yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini, oleh pemerintah ini, ketika kami semua menaati protokol penanganan COVID-19, maka kami bisa keluar dari pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Bapa, bersama-sama dengan Tuhan, bangsa ini bisa keluar dari persoalan yang besar ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang selalu kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, dan juga kepada Allah Bapa dalam rengkuhan Roh Kudus kami berdoa. Amin.